kalau kita lihat yang namanya musibah ini sesuatu yang menimpa kepada seorang manusia, di mana seorang manusia tersebut tidak nyaman lagi, tidak senang. Jadi berbeda dengan perihal bahagia. Bahagia ini kan hasun birita wariyah wal irriyah. Jadi kesimpulan daripada definisi tersebut, yang namanya bahagia ini satu sifat yang datang ke dalam hati seorang manusia, di mana dengan sifat tersebut seseorang merasa tentram, merasa nyaman, merasa tenang. Ini definisi bahagia. Jadi kebalikan daripada bahagia, ketika hati seseorang tidak nyaman lagi, ini sudah dianggap musibah. Jadi musibahnya kan perah kelinggayuri ngawaknya ya, kenyan. Jadi musibahnya ketika sesuatu hadir dalam hati manusia, manusia tidak nyaman lagi, tidak senang, ini dianggap musibah sebenarnya. Ini gambaran umumnya seperti ini. Iya, baik ya. Mungkin di saat seseorang itu dalam keadaan susah juga, itu apakah itu musibah? Musibah juga ya. Jadi terkadang kalau kita lihat kan menyerang kalian orang yang susah ada yang musibah. Jadi ketika orang bahagia ini tidak perlu dibicarakan lagi, karena ya pasti senang. Dan semua orang ingin bahagia. Jadi ketika masalah-masalah ini hadir ke dalam kehidupan seseorang, ini membutuhkan sikap-sikap yang baik. Bagaimana sebenarnya kita dalam menghadapi musibah agar kehidupan kita selalu bahagia. Perlu diingat seperti ini, kita hidup dalam dunia cuma sekali. Jadi seharusnya kita tata hidup ini agar selalu bahagia. Jadi yang telah kita yakini, mungkin semua sudah maklum dalam Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharat Tauhid mengatakan seperti ini. Seorang manusia ini sebenarnya dalam kehidupannya tidak terlepas dari qada dan qadar Allah. Dan semua telah yakin, selaku orang yang beriman kepada Allah, telah meyakini bahwa setiap kehidupan yang dia jalani dalam dunia, baik senang dan gelisah atau gundah dan segala macam, ini tidak terlepas dari qada dan qadar Allah. Seharusnya kalau ini yang kita jadikan konsep dalam kehidupan, kita tidak perlu hana muhawarah ketika dihadapkan dengan satu masalah dan musibah. Seharusnya seperti ini konsep yang benar, karena tidak ada seorang muslim yang tidak meyakini kehidupan dia di luar dari garis yang telah ditentukan oleh Allah. Sebenarnya seperti ini. Mungkin kadang seperti ini ketika seseorang dihadapkan dengan satu masalah, kadang-kadang agak lupa dengan konsep ini. Konsep meyakini bahwa kehidupan kita tidak lepas dari qada dan qadar Allah. Jadi ketika galegian yang ke babuno, tang-tang tahan dari Tuhan ini banyak bahasa kata benar kira-kira. Mungkin seperti itu. Baik, Tunggu Ahmad, ini berkenaan dengan musibah, berarti seperti yang Tunggu Balia sampaikan bahwa ada hubungan ya antara qada dan qadar.